warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Putri dengan NIM 23420140029. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Jadi, perkembangan kognitif ini mulai dari hal yang sederhana, contohnya indera. Ada indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Di sini itu dibagi 4. Nah, yang pertama ada sensori motor dari anak usia 0 sampai 2 tahun. Di sini bayi belajar melalui indera dan gerakan. Yang kedua ada tahapan praoperasional dari anak usia 2 sampai 7 tahun. Di sini anak sudah mengenal simbol dan bahasa. Contohnya ketika kita bilang no, maka kebanyakan anak akan meniru hal tersebut dan anak juga akan mulai mengenal kata-kata seperti mama, papa, mamam. Yang ketiga ada tahapan operasional konkret dari anak usia 7 hingga 11 tahun. Di sini anak-anak mulai berpikir secara logis dan pemikirannya itu lebih berkembang. Contohnya dia sudah tahu jarak, jauh, dekat. Ukuran seperti besar dan kecil karena di usia tersebut anak itu sudah masuk di SD. Yang terakhir ada operasional formal, umur 11 ke atas. Di sini anak-anak sudah bisa merencanakan masa depan. Seperti contohnya ketika kita tanya, nanti kamu mau jadi apa? Kebanyakan anak-anak itu sudah merencanakan apa yang akan dia lakukan. Karena tadi kita sudah menjelaskan materi mengenai kognitif dan tahapan-tahapannya, selanjutnya kita akan menjelaskan perkembangan bahasa. Nah, kalian tahu nggak sih, bahasa itu bukan hanya ketika kita berbicara seperti ini, tetapi juga mendengar. Seperti kognitif tadi, perkembangan bahasa juga ini memiliki tahap-tahap. Yang pertama, ada tahap ketika anak berusia 1 tahun, anak sudah bisa menghasilkan kata seperti mama, papa, bye-bye. Terus yang kedua itu, ketika anak berusia 2 tahun itu sudah bisa menggabungkan kata. Contohnya, mau mim, mama pergi. Yang ketiga, ada usia prasekolah dari umur 3 hingga 5 tahun. Di sini anak-anak itu kosakatanya itu meningkat dan menggunakan aturan dasar seperti contohnya kata-kata baku, iya, tidak. Yang terakhir ada usia sekolah 6 ke atas. Di sini kebanyakan anak-anak itu sudah lancar untuk berkomunikasi satu sama lain. Selain tahapan-tahapan yang harus kita perhatikan pada perkembangan bahasa anak, faktor juga sangat berpengaruh loh. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama ada faktor bawaan atau nature. Ini itu faktor bawaan dari orang tua, namun ini bukan komponen utama yang memengaruhi perkembangan bahasa kepada anak. Yang kedua ada faktor lingkungan atau nurture, bahwa interaksi orang tua dan pengasuh kepada anak itu sangat berpengaruh kepada perkembangan bahasanya. Yang ketiga adalah status ekonomi sosial. Karena banyak anak-anak yang berasal dari keluarga menengah ke atas itu kata-katanya lebih tertata. Karena mungkin orang sekitarnya itu lebih berpendidikan, jadi otomatis tutur katanya lebih bagus. Yang keempat adalah jumlah dan kualitas tuturan orang tua kepada anaknya. Ini sangatlah penting karena yang paling dekat kepada anaknya adalah orang tuanya. Jadi, jadilah orang tua yang bijak dalam memilih kata-kata. Yang terakhir adalah program sekolah, karena yang kita tahu bahwa sekolah itu sangat berpengaruh kepada perkembangan bahasa kepada anak-anak. Karena di sekolah pasti diajarkan untuk menggunakan bahasa yang baku, baik, dan benar. Dengan memahami perkembangan kognitif dan bahasa pada anak-anak, jadi kita bisa lebih efektif dalam mengajar dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung pertumbuhan anak-anak secara optimal. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.